Hai semuanya. Jadi kali ini untuk pertama kalinya aku buat video duduk dan ngomong di depan kamera kayak gini. Karena tujuan aku bikin video kali ini adalah aku ingin berbagi cerita dan ngebahas sedikit tentang jurusan kuliahku sekarang. Jadi sebelumnya aku Safina Livia, mahasiswa semester 4 jurusan terapi okupasi. Aku sering dapat pertanyaan dari teman-teman dan orang sekitar aku tentang jurusan kuliah aku sekarang. Jurusan ini masih belum banyak yang tahu dan familiar karena di Indonesia sendiri itu baru hanya ada di 2 institusi pendidikan, yaitu di Politeknik Kesehatan Surakarta, tempat aku kuliah sekarang, dan di Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Jadi di video kali ini aku akan bahas mulai dari apa itu terapi okupasi, manfaat adanya terapi okupasi, dan juga prospek kerja dari terapi okupasi. Jadi terapi okupasi ini adalah salah satu profesi di bidang kesehatan. Terapi okupasi itu gabungan dari terapi yang artinya pemulihan atau terapi dan juga okupasi yang artinya pekerjaan. Tapi pekerjaan di sini bukan kayak job seeker gitu ya, tapi di sini artinya suatu aktivitas. Jadi terapi okupasi adalah terapi yang menggunakan aktivitas. Untuk area okupasi ini ada 3 area utama atau yang biasa disebut dengan occupational performance. Yang pertama yaitu ADL, Activities of Daily Living, atau aktivitas sehari-hari. Kemudian productivity atau kegiatan produktivitas atau suatu pekerjaan, dan juga leisure yang artinya hobi atau pemanfaatan waktu luang. Nah, gunanya apa 3 area okupasi ini? Nanti aku bakal lanjutin ke yang kedua, yaitu manfaat terapi okupasi. Lanjut ke yang kedua, yaitu manfaat terapi okupasi. Manfaatnya adalah untuk membantu orang-orang yang memiliki keterbatasan karena suatu penyakit, dan keterbatasan atau limitasinya ini tuh ada di 3 area utama yang udah aku sebutin tadi. Dan tujuannya untuk membantu orang-orang ini mandiri dan bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala dan mencapai suatu well-being. Dan yang terpenting dari terapi okupasi ini adalah dalam pelaksanaan terapinya nanti akan menggunakan media atau alat bantu baik yang dimodifikasi maupun yang tidak dimodifikasi. Nah, kira-kira siapa aja dan kondisi apa aja yang bisa diterapi oleh seorang terapis okupasi? Jawabannya bisa di segala umur, dengan kondisi orang tersebut mengalami gangguan fisik maupun mental. Kenapa bisa di segala umur? Karena pas kuliahnya itu kita belajar nggak hanya di satu bidang aja, tapi di 3 bidang, yaitu di pediatrik atau anak-anak, kemudian geriatrik, lansia, dan di psikososial atau kejiwaan. Untuk kondisi anak-anak, biasanya untuk anak-anak yang mengalami keterlambatan dalam tahap perkembangan ataupun yang mengalami gangguan perilaku. Contohnya itu seperti autism, Down syndrome, kemudian cerebral palsy, dan juga lain-lain. Nah, gimana sih mereka ini diterapi? Semisal untuk okupasinya yang terganggu adalah yaitu di menulis. Nah, mereka ini akan dibantu atau diterapi mulai dari kekuatan otot, kemudian atensi atau fokus perhatian, koordinasi mata dan tangan, dan juga lain-lain. Nah, selanjutnya itu di fisik dewasa atau lansia. Biasanya itu pada neurologi atau ortopedi. Contohnya itu seperti stroke, kemudian osteoartritis, SCI atau cedera tulang belakang, dan juga lain-lain. Aku kasih tahu dan lain-lain ini karena masih banyak ya contohnya. Jadi dengan terapi okupasi ini, orang-orang tersebut akan dibantu untuk bisa kembali mandiri dalam melakukan aktivitas yang mereka inginkan. Dan yang terakhir yaitu di kejiwaan atau psikososial, seperti skizofrenia, kemudian depresi, ataupun gangguan kognitif dan lain-lain. Orang-orang yang mengalami gangguan di psikososial ini nantinya akan dilatih. Salah satu contohnya yaitu perawatan diri ataupun melakukan aktivitas yang tujuannya meningkatkan keterampilan. Jadi kita bisa lihat di terapi okupasi ini sangat kompleks kan. Nah, selain itu terapi okupasi juga bisa jadi arsitektur bagi kliennya dalam menganalisis dan merancang lingkungan klien tersebut. Contohnya yaitu pengaturan kloset, pengaturan dapur, kemudian pembuatan
alat bantu seperti pembuatan splinting. Jadi penting banget bagi seorang terapis okupasi ini untuk bisa menganalisis dan merancang rencana terapi untuk kliennya. Terus nantinya di terapi okupasi ini antara terapis okupasi dan klien maupun keluarga klien akan berkolaborasi atau bekerja sama biar nanti goals atau keinginan si kliennya ini tercapai dengan sempurna. Selanjutnya yaitu prospek kerja terapi okupasi. Tadi di sebelumnya aku udah sempat kasih tahu jurusan ini tuh termasuk jurusan yang jarang atau tergolong langka dan peluang kerjanya bisa dibilang besar. Terapi okupasi ini bisa kerja di rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, pusat rehabilitasi mental atau fisik, sekolah berkebutuhan khusus, klinik, atau rumah sakit militer. Terapis okupasi juga bisa buka praktek klinik sendiri yang tentunya harus legal ya. Dan walaupun bisa dilihat peluang kerjanya ini besar, kita harus tetap bisa jadi terapis okupasi yang berkualitas. Selama aku kuliah di sini, aku nggak hanya belajar buat untuk membantu orang lain, tapi aku juga banyak banget belajar buat diri aku sendiri. Sejauh 4 semester yang aku jalanin ini, karena sistem jurusannya adalah diploma, aku jadi sering ketemu dengan orang-orang dan bisa ngebantu orang-orang tersebut dari yang nggak bisa, kemudian bisa, dan melihat mereka itu senang sama ada value of life-nya tersendiri gitu loh. Oke, begitulah sedikit gambaran bagi kalian yang sekiranya penasaran sama jurusan ini. Terus aku nggak bisa bilang jurusan ini susah atau enggaknya, stres atau enggaknya, ya karena semua jurusan kuliah juga susah kan. Dan yang aku kasih tahu sama kalian tadi itu ya yang mas-masnya aja. Terima kasih udah menonton video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.